Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap oleh KPK. Pengacara Lukas, Aloysius Renwarin, mengklaim penangkapan itu tanpa pemberitahuan. Perihal penangkapan itu sebelumnya dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Matius D. Fakiri yang sudah dihubungi pada Selasa hari ini. Dari sumber detik.com mengatakan Lukas diamankan oleh tim penyidik KPK di Papua. Lukas ditangkap di salah satu rumah makan di Papua. Setelahnya dia segera diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dan sebelumnya KPK resmi mengumumkan Lukas NMB sebagai tersangka di kasus dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua. KPK juga menetapkan Direktur PT Tabi Bangun Papua sebagai tersangka. Dia mengatakan kasus ini bermula saat Rija Tano Laka mendirikan perusahaan TBP di bidang konstruksi pada tahun 2016. Namun, menurut Alex, Rija Tano tidak memiliki pengalaman dalam bidang konstruksi. Kemudian, pada tahun 2019 hingga 2021, Rija Tono diduga mengikuti lelang berbagai proyek infrastruktur di Papua. Alexander mengatakan Rija Tono diduga memberikan sejumlah uang sebelum proses lelang agar perusahaannya bisa mendapatkan proyek tersebut. Alexander juga menduga Rija Tono sepakat untuk memberikan fee 14% dari total nilai kontrak yang didapat setelah dikurangi pajak. Suap itu diduga diberikan kepada Lukas NMB dan beberapa pejabat. Dan untuk mengetahui informasi terbaru tentang penangkapan Lukas NMB, kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Andre Kirwel. Selamat siang Andre, bagaimana kondisi Jayapura saat ini pasca penangkapan Lukas NMB? Baik, terima kasih Megi. Perlu diinformasikan bahwa sekitar pukul 11 pagi tadi atau siang tadi, Gubernur Lukas NMB yang sementara berada di salah satu rumah makan di kota Jayapura, didatangi oleh pihak penyidik KPK yang langsung menahan Gubernur Papua Lukas NMB atas kasus suap dan gratifikasi. Usai dilakukan penangkapan, Gubernur Lukas NMB langsung dibawa ke Makobrimob Kota Raja Jayapura dan langsung dilakukan pemeriksaan yang kurang lebih hanya berlangsung selama 10 menit. Setelah itu Lukas langsung dibawa ke Bandara Sentani Jayapura untuk diterbangkan ke Jakarta via Manado. Perlu disampaikan juga pasca penangkapan dari Gubernur Papua tersebut, warga masyarakat sekitar pukul 13:20 waktu Indonesia Timur melakukan penyerangan atau mereka mendatangi Makobrimob untuk menyerang aparat keamanan petugas yang berada di Makobrimob. Tempat saya saat ini berada di Makobrimob, tampak terlihat warga masyarakat yang tadi sempat tegang, sekarang mereka sudah kembali dengan aktivitasnya, namun aparat Brimob dan juga beberapa perwira Polda Papua dan juga dari Brimob sedang bersiaga. Hari ini juga terlihat dari personil Brimob yang sudah menutup pintu masuk yang hanya dilakukan dalam satu pintu masuk. Juga diinformasikan dari keterangan beberapa perwira yang sempat kami menanyakan tentang situasi, sempat terjadi juga di area Bandara Sentani, dilakukan penyerangan yang dilangsungkan oleh massa dari Gubernur Papua atau keluarga dari Gubernur Papua Lukas NMB. Demikian, Maggie. Baik Andre, tadi kami mendengar ada tindakan penyerangan. Apakah Anda bisa mengulas kembali dan juga menggambarkan kembali bagaimana sebenarnya terjadi penyerangan tersebut? Iya, baik, terima kasih. Saat masa mendatangi Makobrimob, sebenarnya Gubernur Lukas NMB telah berada di Bandara Sentani untuk dieksekusi atau dikirim ke Jakarta melalui Manado. Namun masa yang datang menggunakan alat-alat tajam dan juga beberapa panah, mereka langsung menyerang para petugas hingga para petugas yang saat itu sebenarnya tidak terlalu banyak
jumlahnya harus mengeluarkan tembakan untuk membubarkan massa. Jalan raya di depan Makobrimob yang merupakan jalan utama sempat terhenti dan sempat tidak ada aktivitas akibat massa yang begitu banyak, dan ada beberapa massa tersebut juga langsung ditahan oleh aparat keamanan yang mana salah satunya masih berada di Makobrimob lagi sementara ditahan dan lainnya sudah membubarkan diri. Mengantisipasi gangguan atau dilakukan penyerangan berikutnya, aparat Brimob saat ini sudah melakukan penjagaan di Makobrimob dan juga beberapa lokasi yang sempat tadi beberapa truk mengangkut pasukan yang langsung dibawa ke area Sentani dan juga di Koya, mana diketahui massa yang sempat berkumpul di kediaman Lukas NMB untuk menanyakan atau mereka menanyakan tentang keberadaan Lukas, apakah benar ditangkap atau tidak, hingga massa yang saat ini banyak sehingga aparat Brimob dari Polda Papua langsung dikirim ke lokasi kediaman Lukas di Koya untuk mengamankan massa. Demikian, Haji. Baik, Andre, tadi Anda menyebutkan ada beberapa titik yang sudah diterjunkan aparat keamanan, dan sebenarnya berapa titik yang terjadi kericuhan di sana, dan apakah aparat keamanan masih berjaga-jaga di sana? Iya, baik. Hingga saat ini masih berada di Sentani. Kami belum bisa mengecek karena massa atau warga yang ketakutan hingga mereka saat ini sedang berlarian. Itu pun dibuktikan dengan beberapa keterangan dari pihak kepolisian bahwa mereka masih menunggu detail terkait dengan penyerangan tersebut. Penyerangan itu juga berada di sekitar area bandara, di tempat di mana Lukas NMB di bawah menuju Jakarta. Demikian, Haji. Ya, apakah warga setempat masih mengalami trauma terkait dengan penangkapan ini, Andre? Ya, kalau kita melihat dari depan tempat saya melaporkan di Makobrimob saat ini, aktivitas masyarakat, baik anak sekolah maupun juga warga masyarakat, baik dari PNS maupun swasta, warung-warung, saat ini masih membuka atau mereka masih secara normal. Ini tidak terlalu berdampak terhadap penangkapan maupun pasca penyerangan yang berlangsung sekitar pukul 13:25 siang tadi. Demikian. Baik, Andre, Lukas dikabarkan ditangkap saat sedang makan di salah satu restoran di Jayapura. Sudah adakah pernyataan dari pihak keluarga? Ya, untuk pihak keluarga sehingga saat ini belum ada keterangan. Namun dari pihak pengacara direncanakan sore sebentar mereka akan melakukan keterangan pers terkait penangkapan ini. Demikian, Haji. Baik, terima kasih Andre, jurnalis Transmedia yang sudah bergabung bersama kami di News Report. Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap KPK. Pengacara Lukas, Aloysius Renwaring, mengeklaim penangkapan itu tanpa pemberitahuan. Perihal penangkapan itu sebelumnya dibenarkan oleh Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fakiri, yang dihubungi oleh pihak CNN Indonesia Selasa hari ini. Dan Lukas diamankan tim penyidik KPK di Papua. Lukas ditangkap di salah satu rumah makan di Papua. Setelah itu dia segera diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dan sebelumnya KPK juga resmi mengumumkan Lukas NMB sebagai tersangka di kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua. KPK juga menetapkan Direktur PT Tabi Bangun Papua sebagai tersangka. Dia mengatakan kasus ini bermula saat Rija Tano Laka mendirikan perusahaan TBP di bidang konstruksi pada tahun 2016. Namun, menurut Alex, Rija Tano tidak memiliki pengalaman dalam bidang konstruksi. Kemudian pada tahun 2019 hingga 2021, Rija Tano diduga mengikuti lelang berbagai proyek infrastruktur di Papua. Alexander juga mengatakan Rija Tono diduga memberikan sejumlah uang sebelum proses lelang agar perusahaannya bisa mendapatkan proyek tersebut. Alexander menduga Rija Tono sepakat untuk memberikan fee 14% dari total nilai kontrak yang didapat setelah dikurangi pajak.
Suap itu diduga diberikan kepada Lukas NMB dan beberapa pejabat.